kelompok 2. Kami di sini akan membuat tugas ujian akhir semester kami, yakni mewawancarai Bapak Wibisono tentang bela negara di Indonesia dalam menghadapi geopolitik dan geostrategi. Oke, selamat menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Iya. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Administrasi Bisnis semester 1. Kami di sini mendapatkan tugas untuk ujian akhir semester kami. Yaitu mewawancarai dosen yang ada di sini. Oh gitu. Oke, monggo. Dan kami mendapatkan narasumber Bapak Wibisono. Iya. Sebelumnya kami di sini mau menanyakan tentang bela negara di Indonesia dalam menghadapi geopolitik dan geostrategi. Oh, bela negara. Iya. Kalau kita bicara bela negara, ini sudah tak siapkan. Oh. Tentang bela negara. Karena materi saya tentang bela negara. Iya. Berarti Ini pas tak ya? kasih ya. Tak kasih bela negara ini materi pertemuan 15. Termasuk geopolitik dan geostrategi tadi ya. Nah, kalau geopolitik itu adalah wawasan Nusantara, kalau geostrategi ketahanan nasional. Lanjut. Bagaimana tadi? Iya, kami di sini mau menanyakan bagaimana konsep bela negara menurut Bapak itu sendiri. Konsep bela negara. Ya, kalau konsep bela negara kan menurut undang-undang ya. Iya. Kita menurut undang-undang Undang-Undang Dasar pasal 27 kalau tidak ya. Daripada gitu. Ya, toh? Iya. Pasal 27 betul, ayat 3. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada undang-undang lagi dijabarkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya. Pasal 9. Dia mengatakan bahwa sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya, dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sudah dijabarkan ya dalam Undang-Undang Nomor 3 ya. Jadi semua bela negara di Indonesia itu berdasarkan itu ya. Kemudian sekarang ini bagaimana aplikasinya di lapangan? Aplikasinya itu adalah di dalam buku di dalam pelajaran yang saya sampaikan di mahasiswa itu, bentuk bela negara itu bisa berupa kemampuan dan profesi ya. Jadi seperti mahasiswa ini sedang apa ini? Sedang belajar. Jadi itu upaya bela negara ya, itu merupakan upaya. Kemudian yang prestasi seperti dapat medali olimpiade olahraga dan sebagainya untuk negara, itu juga merupakan bela negara. Jadi profesi itu bela negara, dosen, mahasiswa itu profesi ya. Oh iya. Itu bela negara karena ada niat untuk negara. Ya. Iya benar. Jadi kuliah ini kan untuk negara. Ya, kan gitu ya. Iya. Salah satu contohnya itu. Jadi itu. Jadi pandangan saya terhadap bela negara, sebetulnya setiap individu sudah, kecuali yang nganggur, ya dah. Iya. Yang nganggur kan benalu ya, jadi benalu gitu ya. Jadi benalu terhadap negara itu ya berarti itu perlu dirawat oleh negara. Ya. Kan Pak Indonesia dipelihara oleh negara ya. Iya. Nah, kalau harusnya begitu, bukan malah dipelihara supaya miskin terus. Nah, kegiatan 10 tahun terakhir ini kan dipelihara supaya miskin, betul nggak? Di bansos saja dikasih bansos, Iya. tidak diupayakan bagaimana menjadi kerjanya dia, tapi di bansos. Itu salah, ya. Jadi Pak Prabowo sekarang tidak mau begitu. Yang akan datang nanti disikat, diisi dulu ya, supaya pinter, anak-anak pinter, supaya bisa pandai, gitu ya. Lanjut. Panjang sekali tadi ya. Nggak apa-apa. Ya, lanjut. Iya. Jadi pertanyaan nomor 2 ini Pak. Jadi apa nih langkah konkret yang telah diambil Indonesia untuk memperkuat bela negara? Wah, sangat TNI. Ya, itu yang kelihatan tampil. Yang tampil jelas TNI. Tetapi selain TNI kan banyak. Jadi
yang berupa bela negara itu tadi sudah. Profesi itu bela negara. Iya. Jadi itulah bela negara ya, gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan setiap individu tadi sudah bela negara. Jadi betapa sudah terlaksana, ya kan? Nah, kecuali yang korupsi, ya kan? Korupsi. Ya, itu suatu penipuan terhadap negara. Iya. Jadi itulah yang harusnya. Jadi dia profesi tapi korupsi, itu kan nggak masuk ya. Iya. Ah, gitu. Jadi itu harus pandai kita melihat. Berarti keadaan sekarang bela negaranya sudah sampai kemana? Semua lini kecuali yang nganggur sudah bela negara. Kecuali yang korupsi ya, kan gitu ya. Oke? Itu jawabannya. Ya. Kemudian itu ada pertanyaan tentang kapan strategi bela negara mulai diintegrasikan dalam menghadapi isu-isu geopolitik dan geostrategi. Nah, kalau bela negara itu sudah dilaksanakan, contohnya sekarang ya, geopolitik tadi ya. Iya. Geopolitik itu kan bentuknya seperti gerakan Pak Prabowo pertama ke RRT. Ya, itu geopolitik. Itu adalah kegiatan geopolitik. Jadi geopolitik itu kalau di Indonesia dinamakan wawasan Nusantara ya. Jadi itu sudah saya kasih Iya. ya, wawasan Nusantara yang tadi yang ini Mbak, wawasan Nusantara ya. Tadi kita langsungnya belum ya? Ini yang belum. Ini coba ya. Tadi mana? Iya. Tanah nasional. Nah ini nanti kita nasional juga. Nanti apa enggak tadi? Jadi kegiatan Pak Prabowo presiden pertama kita begitu dapat dilantik langsung beberapa hari kemudian bergerak ya Iya. ke lawatan. Itu adalah kegiatan geopolitik. Ya, geopolitik itu wawasan Nusantara kalau di Indonesia. Jadi dia berpikir cara pandang dan bersikap seorang atau semua ya, semua yang kita ini, kalau kita ini juga kalau memimpin juga harus berpikir wawasan Nusantara. Jadi semua menjadi satu. Jadi semua yang berupa darat, laut itu ajaran kesatuan. Jadi yang meliputi termasuk aspek alamiah dan aspek sosial. Jadi aspek alamiah itu ada 3 yaitu geo, demo, dan sumber daya alam. Ya, itu aspek alamiah. Kalau aspek sosial itu ipolek sosbud angkama. Ya, itu 5. Jadi aspek ini dibuat untuk memperkuat kesatuan pandang tadi. Ya, wawasan Nusantara kesatuan pandang. Nah, itu diaplikasikan dalam gerakan seperti kemarin ke lawatan mempengaruhi negara-negara besar untuk agar Indonesia ini bisa berpengaruh. Kalau cita-citanya Pak Prabowo apa itu? Macan Asia ya, Iya. menjadi macan. Gitu ya. Negara kita menjadi macan Asia. Ah, gitu ya. Oke, lanjut. Terus selanjutnya Bagaimana strategi bela negara diterapkan untuk menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategi? Pada itu sudah ditampilkan tadi. Strategi bela negara tadi kan ditampilkan dalam profesi. Jadi semua yang memiliki profesi menteri semua ya, itu sudah strategi. Itulah strategi bela negara, ya. Itu sesuai dengan yang disampaikan di dalam itu bela negara tadi, ya, berupa kemampuan dan profesi. Itu adalah bisa diaplikasikan dalam kemampuan dan profesi. Itu adalah bela negara. Oke, itulah. Iya, untuk yang terakhir Bapak. Jadi sudah dilakukan belum bela negara itu? Ya, Sudah. Oleh siapa? Oleh kita. Ya. Iya, saya dosen melakukan bela negara dengan profesi. Mempengaruhi adik-adik mahasiswa. Nah, gitu ya. Iya. Nah, itu. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir Bapak, itu apa yang melatar belakangi bahwa geostrategi ketahanan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, ketahanan nasional itu adalah suatu cara, ya. Kalau wawasan Nusantara tadi suatu pemikiran, ya. Jadi cara pandang itu wawasan Nusantara. Cara pandang tadi supaya mencapai tujuan pakai apa?
ketahanan nasional, nasional. strategi. Nah, ketahanan nasional itu strategi. Strategi apa? Strategi membentuk kekuatan ya. Kan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa ya, yang berisi apa? Keulatan, ketangguhan, dan kemampuan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan nasional. Jadi strategi itu dibentuk strategi itu dipelihara terus sekarang. Apa sekarang coba? Prabowo. Strategi ketahanan pangan. Betul? Betul. Ya. Ketahanan pangan, terus gizi, memberikan gizi. Itu ketahanan, itu ketahanan nasional itu. Itulah namanya geostrategi, ya. Geostrategi kalau di Indonesia dinamanya ketahanan nasional. Nah, jadi teman-teman termasuk sudah melaksanakan ketahanan nasional belum? Sudah. Belajar kok. Iya. Belajar kan untuk meningkatkan, Iya. untuk menghadapi tantangan tadi ya. Nah, oke. Pak, mungkin Oh. mau mengakhiri kita punya pertemuan, Oh, mungkin Pak ada kok sudah akhir? sudah. Kenapa kok akhir ya? Mungkin Gimana, Pak gimana? ada sedikit tambahan atau pesan untuk kami? Tadi ketahanan nasional sudah belum ya? Belum, Pak. Nah ini nih, ketahanan nasional ya. Jadi lengkap tuh bela negara, ketahanan nasional itu adalah geostrategi, kemudian wawasan Nusantara adalah geopolitik. Ya, oke. Jadi itu pelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Untuk teman-teman, Iya, Bapak ada tambahan atau jadi apa? saya memberikan gini, saya pesannya adalah teman-teman ini kan kuliah harus serius ya kan. Nah, serius itu apa buktinya? Selesaikan dengan secepat mungkin. Nggak usah berlama-lama, jangan sampai berapa semester. 7 semester itu cukup. Katanya Kaprodi 6 semester ya. 6 semester susah ya. Jadi 7 semester ya. Iya. Pesan saya itu buktikan bahwa bisa 7 semester. Ini bisa semua nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Amin. Oke, janji. Sip. Itu aja pesannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak. Ah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Sama-sama, terima kasih. Jika kami ada kesalahan kata Nggak atau ada, kami nggak berkenan. ada salah. Sama juga saya. Iya. Dan Terima mohon maaf kasih apabila banyak. kurang masuk kurang paham Pak saya. Mohon maaf. Iya, Bapak. Terima kasih banyak Terima kasih ya. Selamat ya. Terima kasih. Oke ya.